Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Robi Atul Sakwina Surya dengan NIM A1B020314. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan desain tata letak sirkuit terpadu. Pengertian dari desain tata letak sirkuit terpadu menurut Undang-Undang Pasal 1 Angka 1 Nomor 32 Tahun 2000 mendefinisikan sirkuit terpadu sebagai suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sementara itu, Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, desain tata letak sirkuit terpadu mendefinisikan desain tata letak sebagai kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Dasar hukum yang mengatur tentang desain tata letak sirkuit terpadu ada dua, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Selanjutnya ada perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu menganut asas orisinalitas, yaitu suatu desain tata letak sirkuit terpadu dapat dianggap orisinal apabila merupakan hasil upaya intelektual pendesain dan tidak merupakan suatu hal yang bersifat umum bagi para pendesain. Selain itu, desain tata letak sebuah sirkuit terpadu dalam bentuk setengah jadi juga merupakan objek perlindungan dari undang-undang ini, sebab sebuah sirkuit terpadu dalam bentuk setengah jadi dapat berfungsi secara elektronis. Sementara itu, jangka waktu perlindungan yang diberikan untuk hak atas desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk masa 10 tahun, yang dihitung sejak tanggal penerimaan atau sejak tanggal desain tata letak sirkuit terpadu tersebut pertama kali dieksploitasi secara komersial dan tidak dapat diperpanjang. Selanjutnya adalah ruang lingkup hak. Ruang lingkup hak sendiri dibagi atas tiga, yaitu subjek, objek, dan hak eksklusif. Subjek dari desain tata letak sirkuit terpadu adalah orang yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu atau yang dinamakan pendesain. Yang kedua adalah objek desain tata letak sirkuit terpadu. Objek dari desain tata letak sirkuit terpadu adalah karya yang dihasilkan oleh pendesain. Yang ketiga, hak eksklusif. Hak eksklusif sendiri adalah hak yang diberikan kepada pemegang hak untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu tersebut tanpa persetujuan pemegang hak. Tahapan atau prosedur pendaftaran hak. Tahapan ini ada dua, yaitu pertama menyiapkan dokumen persyaratan. Sebelum mendaftar, sebaiknya siapkan beberapa persyaratannya. Dalam mengurus pendaftaran, ada sejumlah syarat dokumen yang harus dilampirkan, yaitu yang pertama, salinan gambar atau foto serta uraian dari desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohonkan pendaftarannya. Yang kedua, ada surat kuasa khusus bila permohon dikuasakan. Yang ketiga, surat pernyataan bahwa desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya. Dan yang terakhir adalah surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial, jika desain tata letak sirkuit terpadu tersebut sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan.
Tahapan kedua adalah tahapan pendaftaran. Bagi Anda yang ingin mengajukan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu yang pertama, mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Dirjen dan ditandatangani oleh pemohon dan kuasanya. Yang kedua, permohonan tersebut berisi tentang tanggal surat permohonan, salinan foto atau gambar desain, nama, alamat, dan kewarganegaraan pendesain, pemohon atau kuasa jika dikuasai. Jika desain tata letak sirkuit terpadu pernah dipakai sebelum proses pendaftaran, maka disebutkan tanggal kali pertama desain tata letak sirkuit terpadu digunakan secara komersial. Dan yang terakhir adalah permohonan tersebut dapat dilampirkan sejumlah syarat dokumen yang disebutkan di atas. Yang terakhir adalah contoh desain tata letak dan sirkuit terpadu. Ada dua contoh. Yang pertama adalah osilator dalam radio. Osilator merupakan bagian rangkaian radio yang berfungsi menghasilkan frekuensi tinggi atau frekuensi radio. Dan contoh yang kedua adalah chip dalam komputer atau telepon yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas aliran data dalam sebuah komputer atau telepon.